Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Hari ini saya lagi-lagi kembali ketemu salah satu clipping yang pernah koran ya, yang pernah saya tulis. Ini di harian Haluan Padang waktu itu sekitar tahun 90. Hanya saja ini judulnya kok malah berubah. Tadinya judul yang saya mau buat itu judul yang saya tulis itu Form Follow Function dan Budaya Minangkabau. Tetapi mungkin redaksinya merubah judulnya menjadi fungsinya tak diketahui lagi. Tapi biarlah, apalah arti sebuah judul, yang penting isinya. Nah, kemudian pada hari ini saya ingin mengangkat kembali karena saya pikir masih relevan dan perlu mengingatkan kepada generasi-generasi muda lainnya bahwa terkait dengan adat budaya Minangkabau. Sahabat Ikhwanul, di dunia arsitektur rasanya tidak ada yang tidak kenal dengan yang namanya Louis Sullivan, yang salah satu diktum atau kaidah dalam ilmu arsitektur itu adalah form follow function. Jadi bentuk-bentuk mengikuti fungsi. Dengan meningkatnya era industrialisasi, maka bangunan hampir di seluruh dunia waktu itu mengenyampingkan bentuk. Jadi terlalu fokus dengan bangunannya saja. Jadi makanya lahir bangunan-bangunan tinggi, high rise building, penuh kaca, ditutup semua dengan kaca. Yang penting bangunan itu bisa menampung fungsinya saja. Nah, kekhawatiran itulah Sullivan mengeluarkan bentuk-bentuk mengikuti fungsi sehingga ingin menyampaikan bahwa sebuah desain arsitektur itu harus fungsinya itu harus sesuai dengan bentuknya. Kita lihat misalnya sebuah masjid. Sebuah masjid atau hotel atau kantor, pasar harusnya tanpa diberitahu itu fungsinya apa, orang sudah bisa lihat, oh itu masjid, oh itu gereja, oh itu kantor, itu hotel. Tapi kalau sekarang kadang-kadang kan hal ini menjadi bias. Kadang-kadang kita nggak tahu ini bangunannya apa ya. Ternyata mall, ternyata kantor. Nah, Louis Sullivan ingin menyampaikan bahwa bangunan dengan fungsi tertentu idealnya harus dengan bentuk tertentu juga. Begitu juga dengan skala. Misalnya sebuah masjid, kita masuk bahwa manusia itu menjadi kecil, menjadi tidak berarti di dalam sebuah masjid atau bangunan ibadah lainnya di gereja misalnya. Makanya karena kemudian fokus arah ke depan, sehingga biasanya yang namanya bangunan-bangunan ibadah itu menghindari adanya kolom-kolom besar di tengah ruangan. Apakah dia bentuknya dom atau didesain jarak kolom yang sangat jauh. Begitu juga dengan tinggian plafon itu pasti non standar karena ketika kita berada di dalam bangunan ibadah biasanya kita merasa lebih kecil, Tuhan itu pasti lebih agung dan lain-lain. Itu namanya heroic proportion. Tapi kalau misalnya bangunannya bangunan restoran, pub, kafe, karaoke, biasanya plafonnya rendah, lampunya juga tidak terang-terang amat. Nah, ini intim proportion. Nah, ingin menampilkan yang seperti itu. Begitu juga dengan bangunan di Minangkabau misalnya, kalau kita lihat sebuah bangunan besar dengan gonjong 9 atau 11 orang atau 12 orang sudah tahu, oh itu pasti Istana Pagaruyung. Tidak perlu ditanya-tanya, orang sudah tahu. Tapi kalau melihat ada bangunan kecil, ramping, tinggi, mungkin ukurannya hanya 1,5 kali 1,5 meter dengan ketinggian 3-4 meter, orang pasti tahu itu Rangkyang. Karena memang sudah diatur bahwa istana, bangunan rumah tempat tinggal milik penghulu atau milik kepala suku, besarnya, jumlah gonjongnya akan berbeda jika itu rumah tinggal milik tungganai atau keluarga biasa, yang biasanya hanya gonjongnya hanya 2. Begitu juga dengan bangunan yang misalnya tidak berdinding, tapi ada tangga di sana, di depan, atau ada tangga di belakang, atau malah ada yang depan belakang. Itu biasanya orang kita langsung tahu bahwa itu pasti Balai Rungsari. Nah, ini form follow function di dalam Minangkabau. Tapi saya tidak ingin membahas itu karena biarlah nanti terkait dengan form follow function kita akan hadirkan arsitek, kita akan hadirkan yang pakar tentang masalah itu. Tapi pada hari ini saya ingin menyinggung sedikit bahwa sebelumnya itu sudah ada Louis Sullivan yang berpendapat tentang bentuk-bentuk mengikuti fungsi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di kebudayaan Minangkabau. Sahabat Ikhwanul,
Banyak hal, banyak contoh di Minangkabau ini sebenarnya sudah memikirkan ini pastinya jauh sebelum Louis Sullivan, karena di dalam tambo-tambo adat Minangkabau dan di dalam tuturan adat Minangkabau ini sudah selalu disampaikan. Nah, saya ingin mengulas kembali, mudah-mudahan saja menjadi suatu kebanggaan bagi kita, khususnya masyarakat Minangkabau, dan mudah-mudahan juga ini menjadi pelajaran kembali, didalami kembali oleh pada generasi muda di Minangkabau. Yang pertama, bagaimana orang Minangkabau dalam menggunakan lahan. Kalau kita lihat, sekarang ada undang-undang, ada peraturan pemerintah terkait pemanfaatan lahan. Lahan dengan kemiringan sekian derajat itu tidak boleh dimanfaatkan, itu harus ditanam, itu harus tidak boleh ada perumahan. Makanya banyak bangunan-bangunan liar di sekitar puncak yang akhirnya dibongkar kembali. Karena itu sudah menyalahi terhadap undang-undang agraria. Nah, bagaimana di dalam kebudayaan Minangkabau? Itu banyak disebutkan misalnya begini. Nan data ke perumahan, nan lereng tanami tabu, nan munggu ke pekuburan, nan bancah karanangan itiak. Itu artinya bahwa orang Minangkabau selalu melihat lahan itu, kalau dia mau bikin rumah, mau bikin perumahan, pasti nyarinya yang datar. Yang datar ke perumahan. Nan lereng tanami tabu. Kalau ada yang lereng, tanah yang lereng gitu, yang curam atau di perbukitan, biasanya ditanam. Nggak akan ada bangunan, tidak boleh bangunan, tidak boleh yang lain-lain di sana. Yang bencah atau yang ada airnya, ada agak terendah, itu karanangan itiak. Disitulah orang memelihara itik. Kemudian begitu juga kalau misalnya yang munggu ke pekuburan. Pekuburan juga berarti kita kalau dia datar, tanahnya bagus, tanahnya produktif, jangan untuk kuburan. Kuburan kita cari yang munggu atau yang berbatu-batu atau tanah yang berbukit-bukit kecil. Nah, di situ kita letak pekuburan. Jadi terhadap penggunaan lahan di Minangkabau itu sudah dari dulu sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Di sisi lain terkait dengan manusia, itu juga di Minangkabau ada pepatah lama, di dalam tambo juga disebutkan bahwa bukan berarti kita merendahkan derajat atau membandingkan dengan keterbatasan manusia, tidak, tetapi dalam artian bahwa sudah diatur manusia itu dimanfaatkan sesuai dengan kondisinya. Misalnya disebutkan nan buto pahambui lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuh pauni rumah, nan buruak nan yang bodoh nan kadisuruh-suruh, nan cadiak lawan barundiang. Nah, ini jadi manusia semuanya selalu dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kondisinya, dan tidak ada yang dibuang. Jadi hampir tidak ada rasanya kalau ada orang Minangkabau punya orang tua sudah renta, sudah lumpuh, masukkan ke panti jompo, saya rasa itu bukan orang Minangkabau gitu. Nggak ada sedikit pun di Minangkabau budaya yang seperti itu. Siapapun itu dengan sesuai dengan kondisinya kita selalu memanfaatkan. Jadi nan buto pambuih lasuang. Kenapa begitu? Karena kalau orang buta meniup lesong kompor zaman dulu kan pakai batu, pakai kayu. Kalau kita yang matanya begini, kita yang niup, ini pasti abunya pasti ke kita. Tapi kalau orang buta yang niup, dia buta ya pasti nggak ada masalah. Mau sedekat apapun, mau sekuat apapun pasti tidak ada masalah. Begitu juga nan pakak palapeh badia. Nan peka itu orang peka untuk melepaskan tembakan. Nah, kalau kita lihat nan pakak palapeh badia, kalau kita yang telinganya normal dengan senapang zaman dahulu yang bunyinya pasti sangat kuat, pasti terganggu. Akhirnya nembaknya juga main gini aja, nggak pakai anu lagi gitu. Tapi nan pakak palapeh badia, jadi orang yang peka, orang yang telinganya terganggu, mau sekuat apapun bunyinya dia nggak ada masalah gitu. Lagi-lagi form follow function di dalam Minangkabau. Yang bodoh yang akan disuruh-suruh, ya, yang bodoh memang akan disuruh-suruh. Kemudian yang cadiak lawan barundiang. Nah, kawan yang cerdik, kawan yang pandai, kawan yang kira-kira bisa diajak berbicara, itulah lawan kita untuk berunding. Begitu memanfaatkan manusia atau sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya di Minangkabau.
Sahabat Ikhwanul, nah ini ada satu lagi, nah ini yang juga paling penting kayaknya nih. Yaitu terkait dengan penggunaan kayu. Kalau dulu, karena kayu ini masih banyak, material kayu masih banyak, kita bisa lihat yang dijual itu hanya kayu yang bagus-bagus. Kalau yang sudah bengkok itu biasanya langsung dibuang. Atau malah dulu seberan atau sibiran pinggiran kayu itu gratis saja, siapa mau ambil gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat semua pun sudah dengan ranting-ranting kayu pun sudah dipakai untuk bubur kayu, untuk bikin pulp dan lain-lain. Hampir tidak ada yang terbuang. Nah ini jangan-jangan sekarang ini di samping kayunya yang memang sudah langka, mungkin juga belajar dari orang Minangkabau gitu. Karena di dalam budaya Minangkabau ada pepatah juga yang terkait dengan penggunaan kayu ini sehingga tidak ada yang terbuang, semua dimanfaatkan sesuai dengan kondisinya. Yang pertama disebutkan misalnya nan kuek kajadi tonggak, nan lantiak jadi bubungan, nan luruh jadikan balabeh, nan bungkuak ambiak kabaja, panarahan ke kayu api, abunyo ambiak kapupuak. Coba kita bayangkan bagaimana kearifan orang dulu. Ini local wisdom yang sangat luar biasa, bahwa kayu itu memang tidak akan ada yang terbuang. Jadi ada yang kalau bengkok dia untuk baja, untuk tangkai baja, karena tangkai baja itu kan nggak mungkin lurus, dia selalu melengkung sehingga bisa membaja. Sedangkan kalau yang lurus kita ambil untuk tiang, yang kuat kita ambil untuk tiang, untuk balabeh dan lain-lain. Dan uniknya hampir semua termasuk panarahan ke kayu api. Panarahan itu bekas. Jadi kalau kita pakai kampak, bekas menarah, bekas buangan-buangannya itu juga tidak dibuang, tapi dipakai untuk kayu api. Nah, hasil dari kayu api menjadi serbuknya atau abunya itu bisa dipakai lagi untuk pupuk. Jadi hampir tidak ada yang terbuang. Dan memang tersebut juga bahwa seorang tukang tuo atau ahli di bidang arsitektur Minangkabau itu yang namanya tukang tuo, itu memang tukang yang nindak mabian kayu, tukang yang tidak membuang kayu. Kalau ada kayu terbuang berarti sebenarnya dia nggak tukang gitu. Jadi mau sekecil apapun, mau sebesar apapun sisa, selalu masih harus bisa dimanfaatkan. Baik. Sahabat Ikhwanul semua, ini sesi ini hanya ingin mengulas kembali, mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja barangkali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.